Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang tetap menyertai setiap kehidupan kita sampai hari ini. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-49 di ayat yang ke-28. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-28. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Puji Tuhan, saya baca sekali lagi. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Puji Tuhan, tema yang saya bagikan pada saat hari ini yaitu berkat masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pribadi, setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan menyediakan berkat bagi kita masing-masing dan pribadi-pribadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Kejadian pasal yang ke-49 ini berbicara tentang bagaimana sebelum Yakub meninggal, sebelum di akhir dari hidupnya Yakub. Di sana dikatakan bahwa Yakub memanggil ke-12 anaknya dan dia memberkati anak-anaknya. Tapi sini kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Yakub itu berbicara tentang nubuatan, apa yang akan terjadi kepada keluarganya, apa yang akan terjadi kepada keturunannya. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 12 anak Yakub inilah yang akan menjadi 12 suku bangsa Israel. 12 suku bangsa Israel. Namun di sini kita bisa melihat bahwa setiap berkat mengacu kepada masa lalu dan sikap perbuatan masing-masing. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan dari pasal ini, Bapak Ibu akan melihat bahwa setiap berkat, setiap perkataan yang disampaikan oleh Yakub itu mengacu kepada kehidupannya, perbuatan mereka yang masa lalu. Contohnya kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama yaitu tentang Ruben. Kita baca di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa bagaimana berkat yang disampaikan Yakub kepada Ruben. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkaulah yang membual sebagai air dan tidak lagi engkau terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu engkau telah melanggar kesuciannya dan telah menaiki petiduranku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dosa perzinahan yang dilakukan oleh Ruben membuat dia tidak lagi memiliki hak kesulungan. Karena jelas di sana dikatakan bahwa tidak lagi engkau yang terutama. Tidak lagi Ruben menjadi anak sulung. Bahkan di dalam Ulangan pasal yang ke-33 di ayat yang ke-6, ketika Musa memberkati suku Israel, di sana dikatakan bahwa biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Karena apa? Hak kesulungan akhirnya diberikan kepada Yehuda. Dan berkat yang disampaikan oleh Musa sesuai dengan berkat yang disampaikan oleh Yakub, yaitu bahwa suku Ruben akan menjadi suku yang kecil. Dia akan tetap hidup, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Yang kedua yaitu mengenai Simon dan Lewi. Kita bisa baca di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Sana dikatakan, Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah
keberangasan mereka sebab barangnya mengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Simeon dan Lewi ini bersepakat untuk membunuh, untuk menumpaskan suku Sikem, bangsa Sikem ketika itu. Bapak Ibu bisa baca dalam pasal-pasal sebelumnya. Dan firman Tuhan menjelaskan hal yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar. Mereka bersepakat, mereka memiliki kesatuan hati untuk melakukan kejahatan, untuk memusnahkan orang. Dan firman Tuhan di sana dijelaskan, Simeon pada akhirnya tidak mendapat daerah tertentu di Kanaan. Bahkan dia hanya mendapat daerah dekat suku Yehuda. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Ulangan pasal yang ke-33, di sana kalau Bapak Ibu baca semuanya bahwa suku Simeon itu dilangkahin, bahkan tidak disebutkan sama sekali. Dalam Bilangan pasal yang ke-26, suku Simeon menjadi suku yang terkecil. Suku Lewi, di sana dikatakan bahwa suku Lewi akan menjadi suku yang tidak memiliki tempat tersendiri. Karena apa? Dia akan diserakkan di seluruh bangsa Israel. Di dalam Ulangan pasal 33 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11, di sana dikatakan bahwa berkat suku Lewi, karena Musa adalah dari suku Lewi. Karena suku Lewi ketika dalam keadaan ketika penyembahan lembu sapi, suku Lewi tidak mengikutinya, akhirnya perkataan itu diubahkan menjadi berkat yang luar biasa. Karena apa? Suku Lewi akhirnya menjadi imam di antara bangsa Israel. Dia diserahkan, dia disebarkan di seluruh bangsa Israel. Tapi mereka menjadi pemimpin agama. Mereka menjadi pemuji penyembah Tuhan. Mereka menjadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau bertobat dari kesalahan kita, ketika kita mau bertobat dari perbuatan kita yang dulu, saya yakin dan percaya hal-hal yang tidak baik bisa Tuhan ubahkan menjadi hal yang baik. Bisa Tuhan ubahkan menjadi berkat. Yang ketiga yaitu tentang Yusuf. Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetap dalam Kejadian pasal yang ke-49. Di ayat yang ke-22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuasa, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungmu, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sana jelas dikatakan bahwa berkat bagi Yakub, berkat bagi Yusuf itu berlimpah. Berkat bagi Yusuf itu lengkap. Bahkan di sana dikatakan berlimpah-limpah. Karena apa? Bukan karena Yusuf anak kesayangan, tetapi karena kehidupan Yusuf hidup dalam ketaatan. Sekalipun dia sudah dibuang ke Mesir, tetapi dia tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Dia tetap hidup taat di dalam Tuhan. Dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa bandingkan bagaimana Ruben, bagaimana Simeon, bagaimana Lewi. Mereka yang melakukan dosa dibandingkan dengan Yusuf. Yusuf yang hidup dalam kebenaran, berkat yang berbeda yang mereka dapatkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 di ayat yang ke-7 jelas di sana katakan, apa yang ditabur itu yang dituai. Galatia pasal yang ke-6 Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 bagian B. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Mazmur pasal yang ke-18 di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27.
Sana dikatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang engkau berlaku belit. Firman Tuhan menjelaskan apa yang ditabur, apa yang dilakukan, itu yang akan kita dapatkan. Dan Tuhan membalas sesuai dengan perbuatan setiap kehidupan kita. Berkat-berkat yang Tuhan siapkan adalah berkat sesuai dengan kebutuhan kita. Supaya berkat yang Tuhan siapkan itu menjadi bagian hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menjaga diri tetap hidup kudus. Menjaga diri dalam kekudusan. Tidak berbuat zina, baik dalam pikiran, baik dalam tindakan. Pikiran yang baik, pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, salah satu hukum Taurat di sana menjelaskan jangan berzina. Yang kedua, tidak kompromi dengan dosa karena Tuhan membenci perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, semakin mendekat kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu, baik melalui doa kita, baik melalui baca firman, baik dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Yang keempat, tetap memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Yusuf. Sekalipun dia ditinggal di satu bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Yusuf tetap mempertahankan dirinya hidup benar di hadapan Tuhan, takut dan hormat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 111 di ayat yang keempat sampai yang kelima di sana dikatakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rizki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Setiap kita punya kita berkat masing-masing sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, berkat yang Tuhan siapkan itu akan menjadi bagian hidup kita. Tetapi ketika kita tidak hidup benar kepada Tuhan, maka berkat itu bisa dialihkan, bahkan bisa diberikan kepada orang lain dan kita tidak memilikinya. Tapi biarlah setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak melakukan dosa, tetap memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, yang kembali menegur kami, supaya kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan, supaya berkat yang Tuhan siapkan itu menjadi bagian hidup kami. Biarlah setiap kami tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga diri kami kudus di hadapan Tuhan, dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan dimanapun kami berada, walaupun mungkin banyak godaan, mungkin banyak tantangan yang kami hadapi, tapi bagaimana diri kami tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Memberkati setiap kami, memberkati firman-Mu dalam setiap pribadi kami, memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin.